Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yunina, tentunya di channel YouTube Yunina Sinta. Pada video kali ini aku mau bahas tentang 10 tips trik buat dapat peringkat 1 di tes SKB lo ya. Luar biasa kan? Gimana nih? Udah belajar belum? Udah persiapan belum nih? Tentunya sudah kan? Nah, teman-teman, aku mau ngebahas 10 tips trik ya buat kita sharing bareng dan semoga nanti bermanfaat buat teman-teman semua. Apalagi nih udah mau mengikuti dan jadwal udah banyak yang keluar ya buat tes SKB CPNS. Untuk tips triknya ini yang pertama adalah nanti akan diberi 100 soal ya teman-teman. Jadi durasi waktu adalah 90 menit. Jadi kalau bisa satu soal jangan dikerjakan 1 menit dong ya, karena 100 soal dikerjakan 90 menit. Berarti kalian juga harus membuat part untuk 90 menit itu dibagi jadi 80 menit dan 10 menit. Jadi 80 menit buat mengerjakan untuk yang soal-soal yang Anda anggap mudah, kemudian yang 10 menit untuk finishing. Finishing dalam artian mungkin ada beberapa soal yang belum kalian kerjakan kan, atau ada juga yang terlewat. Nah, seperti itu. Jadi dari 90 menit ini benar-benar Anda semua itu bisa membaginya dalam 2 part tadi, 80 dan 10 menit. Ini adalah trik yang pertama. Untuk trik tips yang kedua itu adalah kerjakan soal yang mudah terlebih dahulu. Kategori mudah memang masing-masing orang berbeda-beda ya. Tapi kalau menurut aku sendiri, nanti menurut kalian itu mudah, belum tentu mudah bagi aku kan. Jadi mudah itu bisa kita bilang ya sesuai dengan bidang dan passion kita. Misalkan kalau di situ disajikan soal-soal matematika dan aku anak sains yang memang bidangnya matematika, berarti matematika itu bagi saya mudah. Nah, itu kerjakan dulu. Jadi yang mudah-mudah itu dikerjakan semuanya. Untuk yang sulit itu kita skip dulu karena bisa untuk kita nanti kerjakan di 10 menit yang terakhir tadi itu. Karena kita udah bagi jadi 2 part ya. Untuk tips trik yang ketiga itu adalah diusahakan untuk mengisi semua jawaban ya teman-teman. Jadi semua soal dikerjakan karena tidak ada pengurangan nilai. Tidak ada pengurangan kalau salah minus 1 atau minus 2 dan sebagainya. Jadi kalau bisa semua dikerjakan. Kita juga mencoba peruntungan ya. Jadi barangkali kita juga beruntung ya. Jadi kita dapat skor juga. Nah, jadi kalau bisa semua soal dikerjakan. Kemudian yang keempat itu adalah fokus dengan soal yang Anda kuasai. Maksudnya dalam artian kalau memang itu adalah kemampuan Anda itu ada di bidang itu, misalkan nanti dihadapkan dengan soal hitung-hitungan ya, matematis seperti itu, maka itu adalah bidang Anda, maka fokus dan dikerjakan alangkah lebih cepat daripada dengan yang lebih sulit gitu. Jadi karena ini mudah bagi Anda, maka kalau bisa untuk kita kasih waktu yang bisa dibilang lebih cepat daripada pengerjaan soal yang lain, karena ini adalah bidang Anda, ini adalah passion Anda, dan saya yakin Anda bisa menyelesaikan dengan segera seperti itu. Untuk tips trik yang kelima itu adalah di sini kan ada soalnya kan 100 soal ya kita dihadapkan. Kalau bisa teman-teman itu waktu mengerjakan soal yang ke-50, nah teman-teman kan secara sadar nih ya, oh iya ini nomor 50. Kalau bisa sesekali pas 50 itu Anda lihat timer. Nah, seperti itu. Jadi tidak setiap nomor lihat timer, setiap nomor lihat timer, nanti kita akan jadi grogi dan panik gitu. Jadi kalau bisa dari separuh dari jumlah soal keseluruhannya itu kita langsung lihat timer untuk memastikan apakah nanti untuk separuhnya tuh aku masih ada waktu, seperti itu. Dan diusahakan waktu kita mengerjakan separuh, kalau waktu durasinya 90 menit berarti 40 menitan ya, 40 menit lebih sedikit lah, itu kita harus lihat oh masih ada waktu sekitar segitu. Nah, itu dimungkinkan kita nggak akan ketinggalan dan kita nggak akan juga kehabisan waktu, belum selesai mengerjakan waktu udah habis, itu juga tidak akan seperti itu. Jadi di setengah dari jumlah soal semuanya itu aku harapin buat teman-teman ngecek timernya. Untuk yang tips yang keenam itu adalah setelah Anda selesai nih ya, misalkan nih ya, aku ngerjain 100 soal dan udah sampai nomor 100 ya, nomor yang ke 100. Tetapi kan tadi ada yang aku skip, ada yang terlewati gitu kan. Jadi yang dari 100 itu aku kan lihat ke timer. Wah, aku udah berprinsip nih tadi bahwa ada 80 dan 10 kan porsinya seperti itu. Wah, ternyata masih 10 menit. Nah, langsung balik lagi buat ngerjain yang tadi soal yang di skip dan aku anggap untuk itu sulit. Jadi
di sini setelah selesai semuanya, tips yang keenam itu adalah lihat timer, kemudian Anda langsung masuk ke bener-bener ke memori kita ya. Oh, waktunya tinggal sekian menit. Nah, sekian menit itu dikira-kira tadi yang dilewati ada berapa ya, sekitar berapa. Nah, itu Anda juga harus memanajemen lagi. Untuk memanajemen mengerjakan soal yang tadi di skip, yang kita anggap itu tuh memang soal sulit. Oke, untuk yang ke-7, karena ada 10 ya di sini. Yang ke-7 itu adalah perbanyak latihan soal ya, latihan bank soal CPNS, latihan sesuai dengan bidang Anda. Kemudian perbanyak setiap hari itu ada timing schedule free buat Anda semua, entah itu siang, entah itu sore, entah itu malam atau tengah malam ya, atau habis subuh, itu untuk menyempatkan diri untuk banyak latihan soal. Jadi kita ada goals dalam diri kita bahwa sehari ini aku harus bisa ngerjain misalkan ya, misal 50 soal tentang materi X. Aku harus bisa ngerjain 20 soal tentang materi Y. Nah, itu harus ada timing schedule buat Anda semua untuk menghadapi tes yang akan digelar besok ini. Jadi benar-benar Anda udah ada schedule di diary Anda semua masing-masing, dan itu menjadikan goals buat pencapaian yang terbaik dalam diri Anda. Kemudian yang ke-8 itu adalah jangan sampai Anda terpaku dan terpatok satu soal yang sulit ataupun soal yang panjang terus berlama-lama di dalam satu soal itu. Karena itu akan merugikan banget. Kenapa aku bilang merugikan? Aku bilang merugikan kenapa? Karena kalian akan menyita banyak waktu untuk soal-soal yang lainnya hanya demi satu soal itu. Jadi kalau dari awal Anda baca saja sudah, aduh ini bakal soal sulit nih, misalkan ya, aku nggak bisa nih tentang yang ini. Nah, langsung Anda ganti, skip, Anda cari soal yang lain yang menurut Anda adalah yang mudah bagi Anda. Jadi jangan berlama-lama dalam satu soal yang panjang. Jadi tipsnya untuk yang ke-9 ini adalah Anda itu kalau bisa nih ya, setiap kali Anda mengerjakan itu Anda langsung melihat soal, oh ini bentuknya soal panjang. Itu langsung Anda cari poin-poin dari kata-kata penting di situ, kemudian baru ke opsi. Jadi tidak melulu semua soal panjang itu dibaca dari awal sampai akhir. Karena kita harus memiliki trik pengerjaan soal panjang, dan nanti akan saya bahas juga di videoku ini. Jadi di channel YouTubeku ini sudah lengkap banget dari video 1 sampai sekian puluh untuk persiapan tes CPNS. Dan untuk request yang masuk pun aku tampung dan akan aku buat jadi video. Jadi untuk trik yang tadi aku sampaikan, pokoknya jangan sampai berlama-lama di satu soal dan merugikan soal yang lain, untuk menyita waktu untuk soal yang lain. Oke, tadi 8 ya, masih 8 ya guys ya. Untuk yang ke-9 adalah nih teman-teman ya, kan ada opsinya A sampai poin E ya, A, B, C, D, E ya. Kalau bisa nih, misalkan Anda udah tersudut nih ya, terpojok banget, ini aku udah bener-bener gak bisa nih Kak Yunina, dan aku tuh kayaknya udah nyerah karena ini bukan bidangnya aku untuk soal yang ini misalkan ya, atau Anda tidak menguasai sama sekali untuk soal ini untuk tahu jawabannya. Anda bisa merank antara nomor 1 sampai 100, itu jawaban opsi mana nih yang jarang Anda pilih. Ya, misalkan A, B, C, D, E misalkan ya. Kemudian ada A dan udah berapa yang Anda pilih, B udah berapa yang kira-kira yang paling sedikit yang udah Anda pilih ringnya itu, maka itulah kemungkinan jawabannya. Karena biasanya kita juga para ahli pakar misalkan nih ya, membuat soal lah ya, misalnya aku membuat soal gitu kan, antara pembagian opsi jawaban A, B, C, D, E itu kan juga dibagi-bagi biar agak rata gitulah ya. Jadi teman-teman sekiranya misalkan ini aku pakai trik ini karena beberapa kali aku ujian ataupun tes CPNS dan tes apapun yang setiap kali aku lakukan gitu ya, itu biasanya untuk porsi pembagian jawaban A, B, C, D, E itu adalah seimbang. Sehingga kalau aku udah lihat nih dari nomor 1 sampai 100 yang A tuh udah banyak banget, berarti jangan pilih A. Tapi kalau aku lihat dari 1 sampai 100 yang E masih dikit banget, ya udah aku pilih E aja. Itu kalau udah mentok, bener-bener mentok.
Kenapa? Karena harus tetap dikerjakan, karena tidak ada pengurangan skor, jadi kita bebas, free, jadi jangan sampai ada beban dalam diri Anda sendiri. Itu yang tips nomor 9. Nah, yang ke-10 adalah perbanyak latihan dengan menggunakan aplikasi latihan bank soal ya. Jadi untuk Kak Yunina sendiri, karena kita bergerak di bidang Smart Apps Digital Developer Learning ini, maka kita menggunakan aplikasi Smart Apps. Jadi di situ ada soalnya, ada pembahasannya, dan di Smart Apps itu ada timernya juga. Jadi 100 soal dikerjakan 90 menit. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa ngira-ngira kemampuan kita. Nah, bagi teman-teman yang pengen banget untuk dapetin aplikasi itu, bisa WA aku aja di 082227977086. Gampang banget kok nanti penggunaannya, cukup install di handphone ataupun di laptop, dan kalian bisa untuk latihan karena ada timernya. Dan itu yang paling penting untuk menguji kemampuan Anda dalam waktu sekian itu Anda bisa mengerjakan berapa soal dan lolos atau tidaknya, dan nilainya ada berapa, seperti itu. Oke teman-teman, untuk 10 tips ini aku sajikan buat teman-teman semua. Good luck for you all. Jangan lupa untuk selalu berdoa ya, karena itu adalah segala sesuatu kita lakukan itu harus dengan doa ya, dan support dari orang tua, terutama adalah ibu. Aku juga nyampein dari sekian tips itu adalah mintalah restu kepada orang tua sebelum Anda tes, dan datanglah tepat waktu, dan juga persiapkan mental dengan baik. Jangan terlalu panik, jangan terlalu grogi. Berikan yang terbaik dari diri Anda, do the best, dan juga selalu semangat. Makasih banget ya yang udah nyimak videoku di tips ini. Semoga kalian bisa memberikan yang terbaik dan goal ASN di tahun ini. Bagi teman-teman yang pengen banget tanya-tanya tentang apapun, baik itu soal dan sebagainya, bisa japri kok di nomor WhatsApp tadi ya, di nomorku itu. Oke teman-teman, terima kasih kebersamaannya. Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya. Ataupun kalian mau request, bisa tulis di kolom komentarnya ya. Kalau videoku berasa bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian, saudara kalian yang berbahagia. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.